Kacang telur wijen untuk sajian hari raya. Mari kita membuatnya. Siapkan kacang tanah sebanyak 3,5 on. Cuci bersih, keringkan, dan timbang. Tentunya dengan timbangan digital supaya hasilnya lebih akurat. Setelah itu kita siapkan wadah besar. Kita masukkan kacang, tambahkan telur, aduk-aduk sampai kacang terlumuri. Tambahkan bumbu halus secukupnya. Di sini saya pakai garam masala. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan garam secukupnya. Di sini saya hanya pakai sedikit. Sobat masak bisa menyesuaikan dengan selera sendiri. Merica secukupnya dan penyedap. Aduk kembali sampai semua tercampur rata. Siapkan tepung ketan. Di sini saya pakai Rose Brand. Saya timbang 100 gram dulu. Taburkan secara berkala di dalam adonan, kemudian diaduk-aduk sampai melapisi seluruh bagian kacang. Sediakan air, kemudian kita ciprat-cipratkan ke kacangnya sampai semuanya basah di permukaannya. Tambahkan tepung dengan diaduk-aduk sampai rata dan dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu disaring tepungnya. Tambahkan telur satu lagi, aduk sampai rata. Tambahkan wijen putih, wijen hitam, aduk sampai semuanya menempel ke permukaan kacang. Lalu kita baluri tepung lagi, lakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Terakhir kita saring kembali tepung yang tidak menempel di kacang. Selanjutnya kacang siap kita goreng. Minyak panas, masukkan sebagian kacang ke dalam penggorengan. Biarkan sebentar sampai kacangnya mengapung, baru kita aduk supaya tepungnya tidak lepas. Goreng kacang sampai sedikit kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sisa adonan kacang yang kedua sampai sedikit kuning keemasan, angkat dan tiriskan. Penggorengan kacang kita lakukan 2 kali supaya hasilnya lebih garing dan kematangan kacang sampai ke dalam. Dan inilah hasilnya. Mari kita coba. Aroma bumbunya tidak kuat, rasanya tidak asin, kacangnya garing, dan lapisan tepungnya renyah. Sobat masak yang ingin aromanya lebih kuat bisa menambahkan bumbu lebih banyak sesuai selera. Selamat mencoba. Di beranda pada bikin bolu gulung, jadi ikutan deh. Siapkan bahan. Di sini saya pakai Blue Band serbaguna 100 gram, dicairkan dengan api kecil saja supaya margarinnya tidak terlalu panas dan minyaknya tidak pecah. Siapkan telur 5 butir, kemudian gula 80 gram, terigu protein sedang 90 gram, susu bubuk 20 gram, dan maizena 10 gram. Diaduk rata, masukkan dalam wadah telur, mixer sebentar saja sampai tercampur. Kemudian kita masukkan SP 1 sendok teh. Di sini saya pakai yang merek kupu-kupu. Mixer kembali sampai putih mengembang. Kurang 7 menit. Masukkan mentega cair, mixer sebentar, aduk dengan spatula secara perlahan dengan cara diputar balik sampai tidak ada lagi mentega cair yang mengendap di bawah. Kemudian tuang ke dalam loyang, sisakan sebagian untuk dicampur dengan coklat bubuk sebanyak 1 sendok makan, diaduk rata. Tuang lagi ke atas adonan kuning, aduk-aduk sampai berbentuk motif. Kemudian siap kita panggang. Dan inilah hasilnya bolu gulung yang sudah kita panggang dengan api atas bawah 180 derajat 25 menit. Kerat-kerat bagian tepinya keluarkan dari loyang. Lapisi permukaan kue dengan kertas nasi, dibalik. Lepaskan baking papernya, gulung dengan tangan kanan dan tahan dengan tangan kiri. Itu digulung dengan cara menarik kertasnya sampai ke ujung. Buka kembali gulungan, bagian yang menempel di kertas tidak apa, biarkan saja. Kemudian oles dengan selai nanas ke seluruh permukaan kue. Gulung kembali sampai rapat. Lalu ditekan sampai bagian bawahnya tergulung dengan rapat. Diamkan beberapa saat sampai dingin. Dan lihat, bagian yang menempel di kertas nasi sudah melekat kembali ke bagian kue. Jadi kalau sobat masak melihat permukaan kuenya menempel di kertas nasi, jangan panik ya. Kita potong dan kita lihat hasil kuenya. Lihat, sangat lembut dan halus. Sangat enak. Selamat mencoba, semoga menyukainya. Ke kebun belakang, cek daun pandan. Ternyata masih banyak yang kecil-kecil, belum tua. Jadi harus dipilih-pilih dulu daunnya yang lebar. Kebetulan ada satu pohon yang sudah tua, tapi daunnya sedikit. Kita ambil saja ya. Kelihatannya cuma beberapa helai. Semoga cukup. Ini ada 12 helai daun pandan yang sudah saya potong. Kita gunting kecil-kecil dulu daun pandannya untuk memudahkan kita memblendernya. Tambahkan air kelapa sebanyak 80 ml. Kita blender halus, kemudian kita saring sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita blender juga kelapa parut dengan air kelapa. Karena masih beku, jadi harus dipanaskan dulu. Blender sampai halus untuk mendapatkan sari santan yang lebih pekat.
Selanjutnya kita blender ulang untuk mendapatkan sari santan yang encer. Sekarang kita bikin adonannya. Untuk lapisan putih kita timbang tepung beras sebanyak 50 gram. Tuang ke dalam satu wadah. Tepung tapioka 30 gram. Satukan ke dalam wadah. Tambahkan gula 1,5 sendok makan. Garam 1/4 sendok teh. Santan encer 100 dan santan kental 200 ml. Tuang sedikit demi sedikit ke dalam adonan sambil diaduk rata. Siapkan loyang kemudian diolesi dengan minyak sayur. Tuang adonan ke dalam loyang sambil disaring supaya kuenya halus. Kukus adonan kurang lebih 25 menit sampai padat. Untuk adonan hijaunya kita siapkan tepung beras sebanyak 100 gram. Tuang ke wadah, timbang tepung tapioka 30 gram, satukan gula tergantung selera. Di sini saya pakai 80 gram. Satukan santan kita pakai 400 ml, santan kental 250, santan encer 150 dan sari pandan 100 ml. Tuang sari pandan dan santan ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata. Ini yang ketinggalan, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk kembali sampai semuanya larut. Lapisan putih sudah matang, tuang adonan hijau sebagian ke dalam lapisan putih. Kukus lagi lebih kurang 25 menit sampai padat. 25 menit berlalu, lapisan hijau pertama sudah padat, kita tuang lagi lapisan keduanya. Kukus kembali selama 30 menit sampai semuanya matang. Angkat, kemudian dinginkan. Kita potong dan inilah hasilnya. Lembut, harum, gurih, dan manis. Jadi ingin terus memakannya, sudah habis. Sangat enak. Dimakan dingin lebih enak. Oke sobat masak, selamat mencoba, semoga menyukainya. Gaman singkong, getas, atau kue lidah, sebutan apa yang dipakai di daerah Anda? Coba komen deh. Mari kita membuatnya. Siapkan bahan: parutan singkong sebanyak 500 gram dan kelapa parut sebanyak 250 gram. Campur dalam satu wadah, kemudian tambahkan sedikit garam dan 2 sendok makan gula. Aduk rata. Setelah itu kita buat bulatan. Goreng dalam minyak panas sampai berwarna kuning keemasan, angkat, tiriskan. Saya buat dalam 2 versi, karamel putih dan karamel coklat. Masukkan 100 gram gula, 20 ml air, masak sampai mendidih. Masukkan bulatan singkong, aduk-aduk sampai semua terlapisi. Matikan api kompor, aduk terus sampai gula mengering. Gaman singkong siap disajikan. Yang kedua, siapkan air 40 ml dan gula 200 gram. Tuang semuanya ke dalam penggorengan. Masak sampai gula mendidih. Masukkan bulatan singkong. Masak sampai gula menjadi karamel dan melapisi semua bulatan singkong. Angkat, gaman singkong siap disajikan. Kulit luarnya crispy, dalamnya lembut. Sangat enak, selamat mencoba, semoga menyukainya.